pihak-pihak keberadaan untuk mengungkapkan kepribadian yang masih perlu diperbaiki, ya, yang masuk dalam kepribadian yang tidak sehat tadi. Nah, saya anggap itu adalah representasi sudah cerminan dari pihak-pihak keberadaan bahwa isinya kurang lebih seperti yang sudah maju tadi, gitu kan ya. Kepribadian-kepribadian kita yang termasuk dalam kepribadian itu yang perlu diubah. Gitu. Nah, yang pertama, ya, saya mau masuk supaya kita bisa mengubah yang tidak sehat tadi jadi sehat. Gitu. Tapi ya karena waktunya itu tidak terlalu banyak lagi, ya saya mungkin lebih berharap nanti pas besok ya materi oleh narasumber yang besok, gitu kan ya. Tadi saya dengar itu dia mungkin nanti lebih banyak ke praktek, gitu kan ya. Nah, jadi ini saya kira akan sangat baik bagi ibu kalian sehingga yang hari ini akan disempurnakan besok, gitu kan ya. Walaupun hari ini kita tidak terlalu masuk ke dalam penyembuhan itu, gitu. Yang besok itu pematerinya kalau bidang penyembuhan kejiwaan ini yang lebih pas lah kira-kira ya, karena background beliau itu di situ. Oke. Sikap atau tingkah laku positif ya terbentuk dari bagaimana cara berpikir dan keadaan perasaan kita. Jadi sikap kita ini atau perilaku kita ini itu lahirnya dari bagaimana pikiran dan perasaan kita. Ya, itu termanifestasikan menjadi sikap kita. Jadi sikap kita ini sebagaimana apa yang kita pikirkan. Kalau pikirannya itu jorok, sikapnya itu jorok. Kalau pikirannya itu misalnya optimis, jadi akan sikapnya optimis, gitu kan ya. Kalau misalnya pesimis, ya sikapnya pesimis. Gitu. Kalau pikirannya ini misalnya malas mikir atau malas melakukan apa-apa, ya berarti sikapnya juga akan jadi pemalas. Gitu. Jadi sikap kita adalah cerminan dari bagaimana pikiran kita, dan yang kedua bagaimana perasaan kita. Jadi ada aja orang yang rajinan karena perasaannya. Rajinan ke kampus itu kan, sekalinya ada yang dihendakinya di kampus itu kan, makanya rajinan ya. Itu perasaan mempengaruhi tingkat rajinnya seseorang itu tadi, gitu ya. Sikapnya itu gambarkan itu. Bagaimana misalnya perasaan kekaguman kita misalnya kepada satu tokoh misalnya atau kiai misalnya kan, yang membuat sikap kita itu kan ketika di hadapan kiai itu berbeda dengan di hadapan yang lain, gitu kan ya. Nah, sikap itu terbentuk dari adanya rasa segan atau rasa kagum dengan kiai itu tadi misalnya kan ya. Jadi ada pola pikir, ada perasaan ya, dan perasaan ini harus kita pahami sebagai suatu emosi. Jadi kalau perasaan aja itu nggak masalah. Kita sudah belajar kemarin ya soal perasaan dan emosi itu ya. Kalau tingkatannya itu perasaan itu nggak masalah. Tapi kalau sudah jadi emosi itu masalah. Jadi kalau dia tuh misalnya sedih, rasa sedih itu nggak masalah. Tapi kalau sudah jadi emosi, ya maka sudah titik banyu mata, itu kan masalahnya ya. Tapi kalau sedih, aku rasa sedih, nah sedih aja kan, rasa sedihnya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah titik banyu mata, apalagi sampai guling-guling misalnya kan di ini kan, ya orang misalnya ditinggalkan oleh orang yang disayanginya, gitu kan, biasanya sampai kada mau guling, sampai kada mau ini dan sebagainya, itu tuh adalah emosi gitu. Jadi kalau sudah ada reaksi yang diakibatkan oleh perasaan itu, maka itu namanya emosi. Kalau sudah pada saat emosi, ya biasanya pikiran kita tuh turun. Emosi sama pikiran itu kan seperti ini ya. Jadi kalau emosinya naik, pikirannya turun. Jadi kita dalam emosi itu kadang mampu berpikir dengan baik. Coba orang yang marah itu kadang mau berpikir dengan baik. Orang yang yang sedih gitu kan ya, nggak bisa ya diajak mikir itu nggak bisa gitu kan ya. Kalau dia lagi sedih gitu kan ya. Nah, kalau pikirannya ini naik, berpikirnya baik, emosinya itu bakal turun. Makanya yang debat-debat di kelas itu kan ya bagus, dia dalam menyampaikan ini emosinya masih turun. Dia nggak marah, nggak panas ketika misalnya di debat orang ya, sehingga dia tetap berpikir dengan jernih, nyampaikan pemikirannya dia. Ya gitu, kalau pikirannya naik, emosinya turun. Kalau emosinya yang naik, berpikirnya yang jadinya turun. Oke, ada pola pikir, ada perasaan. Jadi untuk dapat bersikap positif, kita harus bisa terlebih dahulu memanajemen pikiran dan perasaan kita agar selalu positif.
supaya sikap kita itu positif, ya perilaku tingkah laku kita itu positif, dimulai dari bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana kita memanajemen perasaan kita. Namanya itu manajemen perasaan atau manajemen emosi gitu ya. Manajemen emosi, mengendalikan emosi kita. Oke. Kita masuk ke pola pikir. Pola pikir adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Itu namanya pola pikir. Nah, lalu bisa nggak dilihat ya yang sana ya? Mungkin agak ke tengah nggak apa-apa ya? Duduk ya di tengah. Ya supaya. Oke, suatu cara berpikir yang menentukan pola pikir itu ya, artinya pola pikir itu suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, sikap, dan masa depan seseorang. Jadi pola pikir ini menentukan bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita. Kalau pola pikirnya salah, perilakunya pun akan menyimpang. Kalau pola pikirnya benar, perilakunya akan benar. Dan itu menentukan masa depan seseorang. Seperti yang saya bilang tadi, kita memperbaiki perbedaan kita, salah satunya itu memperbaiki bagaimana cara berpikir kita, sama dengan mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik. Oke. Nah, memperbaiki pola pikir. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki pola pikir kita? Yang pertama dulu, sadari pola pikir yang Anda miliki. Jadi pola pikir kita saat ini pola pikirnya kayak apa? Sudah bujur kan? Ya. Misalnya ya saya nggak nyiapkan contoh-contoh sih ya. Ada dalam psikologi itu kan contoh-contoh kalau kita lihat itu kan kita macam-macam persepsi kita tuh beda-beda. Misal kita lihat orang yang sedang ngintip-ngintip mobil gitu ya, kaca mobil di pintu mobil gitu kan ya. Nah mungkin ada yang mempersepsikan dia itu sedang apa ya, merencanakan kejahatan gitu kan ya, mau ngambil apa misalnya di sana kan. Tapi misalnya ada juga yang mikir, siapa tahu kunci mobilnya ketinggalan di dalam misalnya, sehingga dia kan ini intip-intip di kaca itu apakah ada atau tidak ada kunci mobilnya di sana gitu kan. Nah, kita tuh di mana letaknya? Dia yang berpikir ke arah keburukan tadi kah ya, atau dia yang kebaikan tadi kah? Kita harus bisa nyadari kemana gitu ya. Karena ada misalnya kawan ya, bagawi kada gitu kan, kirim kiritan jarang misalnya kan, timbul-timbul misalnya simak berganti sepeda motor misalnya kan. Mau pikiran itu mana tuh? Ke yang negatif kan, ke yang positif kan? Iya, saya punya teman ya, dia itu dosen. Walaupun misalnya nggak ada jadwal ngajar, misalnya ya setelah final test kan nggak masuk kuliah. Tapi dia ya dalam 1 minggu tuh mesti ya harus ada kampus, padahal bukan struktural. Harus ada kampus 2 hari atau 3 hari. Saya tanya ya, kemarin baru saya tanya, kenapa Pian jadi ke kampus gitu kan? Maka hari ini Pian gak ada jadwal apa-apa ya. Kalau kami kan kemarin ada jadwal seminar proposal, yang mau seminar proposal. Sini gak ada. Kenapa jadi Pian ke kampus? Ada bapak aja kan. Nah lalu berkisah, ulun ini di kampung dianggap orang yang mapan. Semua berganti sepeda motor, tahu bangun rumah gitu kan. Nah sedangkan kurangnya di rumah aja bagaimana? Jadi orang kampung kan berprasangka yang kurang baik jadinya. Apa itu? Di rumah aja terus orangnya begawi kada. Tapi kalau bangun rumah, kawan nukar sepeda motor gitu kan ya. Nah padahal kerjaan sendiri itu kerjaan yang kada mesti harus keluar rumah gitu. Di dalam rumah pun bisa itu kerjaan sendiri. Asal ada wifi aja sini kan ada gawin gitu kan. Nah tapi kan masyarakat mandangnya seperti itu. Akhirnya ya dalam seminggu sekali berani ke kampus nih kan, supaya apa, dipandang masyarakat itu ada duit begawi, walaupun sampai ke Tanjung itu ada apa-apa, main badminton kan. Iya, nah itu kan pikiran kita tuh apakah sama dengan pikiran masyarakat itu gitu kan ya, yang memandang itu dari sisi yang negatifnya, padahal bisa saja kita pandang dari sisi yang lain gitu. Nah, ini yang kedua, kita harus bisa memandang segala sesuatu itu dari sisi yang berbeda ya. Jangan sampai kita cuma punya satu cara pandang saja. Kalau kita cuma punya satu cara pandang, maka kita akan punya hanya satu kesimpulan saja. Ya, karena punya satu kesimpulan saja, ada kemungkinan kita akhirnya berpikir negatif ya, karena kesimpulan kita negatif. Tapi kalau kita
kita punya cara pandang dari sisi yang berbeda, kita bisa saja berpikir dari sisi yang positif, gitu kan? Ya, ada orang yang marah-marah misalnya kan, ketika misalnya ada yang kita bahas tadi kritik gitu ya, yang mengkritik dia, gitu kan? Nah, ketika dia berpikir dari sisi yang lain, gitu kan ya, dia akan memandang itu sebagai sesuatu yang baik bagi dirinya, gitu kan ya. Itu pandangan dari sisi yang lain tadi. Tapi kalau kita stop di yang pertama saja, gitu ya, bahwa orang ini kritik aku, berarti orang ini kan baik sama aku, gitu kan. Orang ini nyakiti aku, gitu kan ya. Sampai di situ kesimpulannya bahwa orang ini adalah orang yang tidak ada manfaatnya untuk saya, gitu kan. Maka sama dengannya lebih baik pikiran kita negatif jadinya. Tapi kalau kita bisa berpikir dari sisi yang lain yang berbeda, oh dari yang disampaikannya ini ada yang bermanfaat untuk diri saya. Terkadang musuh saya itu lebih jujur daripada teman-teman saya, misalnya kan ya. Teman-teman saya itu nggak mau ngasih tahu kesalahan saya karena mereka ya rasa ada nyaman sama saya gitu. Tapi kalau musuh saya biasanya misalnya kan ya suka ngata-ngatain apa-apa kelemahan saya, keburukan saya, dan itu cara saya untuk melihat diri saya ya. Dia membantu saya untuk mengintrospeksi diri saya ya. Jadi musuh akhirnya jadi orang yang baik di pandangan kita. Ya, karena kita memandangnya dari sisi yang berbeda. Oke, selanjutnya menahan dari pengaruh negatif ini ya, maksud saya tadi. Jadi pengaruh-pengaruh negatif itu selalu ada gitu. Ini yang ngumpul-ngumpul itu banyak biasanya. Kita tuh padahal ada masalah lawan orang itu, tapi karena kawan-kawan kita yang bermasalah lawan orang itu, kita bermasalah juga jadi orang itu. Padahal ada pernah bermasalah. Tapi karena yang ini, itu jadi orangnya egois. Jadi orangnya bisa mati orang. Sebetulnya ini. Padahal itu kadang pernah kita temukan egois sama orang kita. Ada pernah kada menghargai kita. Tapi karena kawan-kawan ternyampe kayak itu, kesimpulan kita itu ada dari. Karena apa? Karena pengaruh. Ini nang kompor, biasanya kompor lah. Biasa kita terakhir nang mengumpuri ini. Itu tuh hati-hati gitu ya. Yang memanas-manasi, yang ngasih virus-virus jahat dalam pikiran kita. Itu hati-hati ya. Harus bisa tahan dari itu. Latihan ya. Latihannya itu gimana ya? Ya misalnya pas kian kuliahan gitu kan, ada dosen itu kan biasanya kalau jam 2 tuh harusnya gitu kan ya jam 6 yang keluar gitu kan. Jadwalnya itu keluar jam 18.00. Tapi kebiasaan sudah 5:30 itu duplikan bagi sebagian besar dosen gitu ya. Benar nggak? Nah, ini nahan dari pengaruh nih kan. Coba praktekkan ya kan. Pas misalnya lokal kita tuh dilalui oleh orang. Nah, dosen masih jelaskan di muka ada yang laluan memberikan di awal tuh. Sejauh mana kita tidak terpengaruh ya? Masih bisa nyimak dosen, masih bisa berpikir apa yang disampaikan dosen. Daripada kita menghatiakan laluan tadi. Masih kamu tuh ada masih. Itu latihan ya, latihan sederhana lah kan sehari-hari pas dia kuliah itu bagi lokal yang dilalui gitu. Penghubungan kan ada orang. Ya. Oke. Nah, yang tadi cara untuk bagaimana berpikir yang baik gitu kan ya. Nah, kita lanjut ke emosi. Agar terhindar dari perasaan atau emosi negatif yang harus kita lakukan, yang pertama menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab perasaan negatif ke dalam ketidaksadaran. Ini yang sering saya sebutkan. Misalnya perasaan kita ini negatif, sedih ya. Itu bagaimana kita bisa mendorongnya dalam ketidaksadaran. Apa misalnya? Seperti misalnya Nabi Muhammad ketika tahun buka kita itu diajak jalan-jalan, benar ya? Isra Mi'raj itu. Sehingga apa? Jalan-jalan ini kan menyibukkan dan ada terlalu kepikiran lagi yang sedih-sedih tadi. Itu mendorong ke yang ketidaksadaran tadi. Makanya kalau yang kesedihan ada pada diri kita, sakit hati kita, misalnya jangan menyaurangkan, jangan berada di kamar aja. Yang harus kita lakukan itu menyibukkan diri dengan aktivitas lain, sehingga kita tidak sadar lagi memiliki kesedihan itu. Sibuk gitu. Jangan berada di kamar, kunci kamar ya Allah. Makin sedih ya, karena tidak ada kesibukan. Makin sedih. Sama kayak orang puasa. Merasa lapar ya Allah. Dia akan makin lapar perasaannya. Coba bawa beraktivitas. Ya, makanya ada istilah ngabuburit ya Allah.
kemarin lagi buka puasa tuh ya, karena itu jam-jamnya ujung-ujung yang sudah menahan benar itu kan ya. Nah, diajak jalan-jalan kan ya, kalau ngabuburit itu biasanya itu ya jalan-jalan ke apalah, cari makanan-makanan untuk buka puasa dan sebagainya, sehingga kesibukan itu akan membuat lapar kita tadi, rasa lapar kita itu bisa tidak terpikirkan oleh kita lagi. Karena lapar itu sebenarnya pikiran kita. Lapar itu pikiran kita, ya bukan hanya apa yang kita rasakan dalam perut kita. Ada orang yang karena kebiasaan makan 3 kali sehari, siang ini terlambat makan, laparnya. Karena sudah ada di pikirannya tersugesti siang itu harus makan gitu. Sama dengan orang yang misalnya makan tuh harus nasi, ya udah. Bila ada makan nasi masih merasa lapar. Padahal bakso 2 mangkok tuh misalnya kan. Iya, lontong 2 sudah misalnya kan. Tapi udah makan itu setengah jam kemudian masih asa kayak lapar. Kenapa? Karena aku belum makan nasi. Sugesti kita di pikiran kita gitu yang membuat itu jadi lapar. Padahal kalau kita mensugestikan itu kenyang sudah itu kan, makan mie misalnya 2 bungkus sih kenyang sudah. Ya, ini makan mie itu kayak ada makan jadinya gitu kan. Ya makan mie ayam itu sampingan aja loh lah. Makan bakso itu kayak sampingan dulu lah, yang makan utama loh lah. Nah, makan utama tuh sih ya. Ya karena sugestinya ke sana ya. Lalu perasaan kita tuh ada rasa lapar ketika kita tidak makan nasi. Oke. Selanjutnya mengubah dan menyesuaikan dorongan yang menjadi penyebab perasaan negatif ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima. Nah, jadi ada tadi sebab-sebab kita merasakan perasaan negatif itu ya, kita ubah ke yang bisa diterima. Contohnya misalnya ya, kita misalnya dapat nilai C misalnya kan ya, atau dapat nilai B gitu ya. Dapat nilai C atau B itu sebenarnya nilai yang lebih rendah daripada A gitu. Ya, nah kan. Tapi karena misalnya, kita mikirnya kan, si anu aja tuh rancak aja untuk diskusi di kelas kepanggil B aja juga. Aku nangkar tapi panggil dia ini B juga. Berarti ada apa itu? Nah itu kan ya. Kayak bisa diterima jadinya kan ya. Bisa diterima jadinya ya. Itu mendorong penyebabnya tadi ke yang supaya itu bisa diterima. Sama contoh lain misalnya, kita misalnya kan ya hari ini pakai kaos oblong misalnya, hadir di sini gitu kan ya. Itu sebenarnya kan membuat perasaan kita tuh jadi negatif karena salah kostum gitu kan ya, dibanding dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau misalnya ya, dia lihat satu orang misalnya, ada kawan misalnya singgung gitu kan, kaos oblong juga. Ini kawan diterima jadinya ya, karena dia ada di kawan yang kayak itu juga. Hanya dia tidak merasa sendiri. Nah, jadi itu ya maksudnya. Supaya perasaan kita tuh kadang ke arah negatif berubah jadi positif, sehingga itu kadang ganggu kita ya, walaupun itu sebuah kekeliruan sebenarnya kan. Oke. Pengalihan dorongan sikap tingkah laku yang menimbulkan perasaan negatif pada orang lain atau kepada objek yang lain, ini yang nomor 4 ini. Jadi pas kita sedih, pas kita merasa tertekan, misalnya adalah kita disariki oleh dosen di kampus itu, dosen nyari kenapa ini? Dia menjawab karena ya Allah. Nah, itu perasaan tuh negatif tuh pas karena itu. Kan? Iya. Kan dipendam itu kan negatif ya. Nah, lalu pian bully ke kos. Ada kawan pian. Ini mulai tadi gue suruh disapu ini. Menyari kawan jadinya kan ya. Itu akan lebih lega ya yang di kampus tadi. Ya biasa ada yang kayak itu lah. Iya, tapi itu keliru contohnya ya. Nah, contoh yang bagus itu ya ke objek. Kita ini sarikkan orang misalnya kan ya, beli ke rumah, ambil parang ya, beli lingai. Nah, itu kan, ya, gue beli lingai. Padahal kan sarik itu kan, sariknya tuh dilampiaskan ke objek ya, rumput tadi gitu kan, itu akan lebih legaan. Nah, kalau ke orang ya bisanya tuh dengan curhat biasanya. Yang lain curhat, tapi hati-hati curhat kepada orang yang tidak tepat ya. Karena setiap orang berpotensi mengkhianati. Setiap sahabat terbaik kita itu potensial untuk mengkhianati kita. Sehingga rahasia-rahasia kita yang tidak perlu orang tahu, ke sahabat kita pun tidak perlu dikasih tahu. Karena sahabat kita pun kemungkinan nantinya bisa mengkhianati kita.
ini bukan pesimis gitu ya, bukan berburuk sangka kepada sahabat kita, tapi waspada, sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai nanti sahabat kita, karena teman yang jadi lawan itu lebih berbahaya daripada lawan yang sebenarnya lawan. Karena teman itu tahu dengan diri kita, gitu ya. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita, sehingga pas dia jadi lawan itu akan lebih membahayakan daripada yang benar-benar lawan kita. Jadi dicurahkan saja kepada sahabat kita apa yang perlu kita curahkan. Curahkan saja kepada objek-objek tertentu, bawa wisata Pak, bawa ke gunung Pak, ke atas gedung Pak, ucap-ucap kan di gedung itu. Iya, teriakkan di sana, melepaskan ini tadi gitu ya. Melepaskan beban yang tidak ada tadi gitu kan ya. Itu akan lebih lega jadinya ya, karena perasaan pian yang negatif tadi semakin berkurang. Ya, biasa kan berarti ya. Saya biasa kalau ada tekanan-tekanan tugas kah atau apa gitu ya, tekanan macam-macam gitu ya. Saya berenang biasanya. Berenang gunung. Ya ke mana itu kan gunung. Yang jelas saya tuh tidak suka dengan kalau di berenang itu orang banyak gitu. Makin pas liburan tuh makin boleh ke kolam renang. Makin pas liburan makin boleh ke sungai-sungai, ke gunung-gunung tuh. Nah, ianya tuh pas ini nyaman berenang tuh puas gitu. Iya, ya lah. Kan anak melepaskan yang di tekanan nih kan, pekerjaan ini dan sebagainya, refreshing loh. Sana. Banyak bakal cakep aja ada kowe loh. Karena kamu punya kan orangnya. Iya, nah itu harus bisa ini juga. Akhirnya berenang itu kan akan membuat ini lebih lega. Iya, lebih lega. Makanya lepaskan itu ya, karena melepaskan itu lebih ringan daripada memendam. Kalau itu kita pendam itu 2 kali lipat bebannya daripada kita melepaskan. Makanya pas dipendam itu banyak mudaratnya. Orang yang menyimpan dendam misalnya kan ya, itu banyak penyakit-penyakit yang mungkin timbul, termasuk penyakit jantung gitu kan ya. Jadi penyakit-penyakit itu kalau kita mendam-mendam itu tadi jadi penyakit tubuh kita jadinya gitu. Nah, termasuk tuh perasaan cinta itu kan. Ya harusnya tuh mendam itu 2 kali lebih berat daripada mengungkapkan cinta itu. Tapi entah kenapa banyak orang yang memilih memendam daripada mengungkapkan. Padahal mengungkapkan itu lebih ringan daripada memendam. Tapi perempuan katanya keahliannya itu gitu. Keahliannya memendam perasaan katanya kan. Ya, dia nunggu yang lain atau laki-lakinya tuh inisiatif lebih dulu ya, mengungkapkan perasaan kepada dia. Nunggu. Mayoritas ya orang dunia itu, manusia itu nggak suka menunggu karena menunggu itu membosankan. Tapi anehnya tuh perempuan lebih suka menunggu daripada memperjuangkan.